Bunda? Baiklah, kalau masih semangat kita masih ada nih next sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Nia Gustiana, saya dari Banda Aceh. Saya datang ke sini bukan karena saya kuat lagi Ustadz, tapi karena saya sudah terlalu lelah untuk menangis sendirian. 6 tahun saya sudah menjadi single parent dari pernikahan pertama saya Ustadz. Dan saya mempunyai anak perempuan, dan anak perempuan saya itu tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Maka dari itu, hadirlah suami kedua saya Ustadz. Beliau berjanji akan memberikan kasih sayang yang penuh terhadap anak saya. Dan dia berjanji akan menjaga saya dan tidak membuat luka baru lagi seperti yang lama. Case-nya yang mantan suami saya yang pertama itu karena berselingkuh Ustadz. Awalnya Ustadz semua tambah baik, pernikahan saya harmonis. Saya dari Banda Aceh ikut suami kedua saya ini ke Medan Ustadz. Sering berjalan waktu, suami saya itu memang sangat terbuka ya Ustadz ya. Apapun segala pekerjaan di kantor, setiap pulang ke rumah selalu menceritakan apapun itu Ustadz. Tetapi semuanya jadi berubah ketika ada rekan kerja perempuan di kantornya dan mereka satu tim. Sejak itu saya kehilangan suami saya itu sedikit demi sedikit Ustadz. Sifatnya sudah berubah, sudah tidak terlalu care sama saya. Yang biasanya sering ngantar saya bekerja karena saya profesinya sebagai MUA, saya makeup, jadi saya kalau bekerja itu selalu di jam 2 malam Ustadz. Puncaknya itu Ustadz, suami saya itu tidak pulang ke rumah, tidak pernah menyentuh saya lagi Ustadz. Anak saya juga diabaikan dan lebih sedihnya lagi ternyata dia inap di kos perempuan tersebut Ustadz. Jujur karena mungkin saya di pernikahan pertama itu saya pernah mengalami trauma Ustadz. Jadi kayak saya menyembunyikan semua cerita ini di ibu saya. Saya gak pernah cerita ke ibu saya di Banda Aceh, saya gak pernah nelpon. Saya simpan semua sendiri Ustadz. Jadi selama 2 bulan saya mencari bukti Ustadz. Mencari bukti intinya saya tuh mencari bukti dari handphonenya ketika dia tidur, Ustadz seperti itu. Dan lebih sedihnya lagi Ustadz, perempuan tersebut hamil. Pada saat itu, di tengah malam saya terima telepon dari mantan suami saya. Memang kita sekarang sudah proses perceraian ya Ustadz. Jadi mantan suami saya itu telepon saya, dia bilang, kita harus bercerai. Kenapa? Saya bertanya. Iya, saya akan mengurus perceraian kita. Ternyata dia dipaksa oleh wanita tersebut. Suami saya itu dipaksa menelpon di depan wanita itu untuk menceraikan saya Ustadz, perkara dia hamil. Kalau tidak, suami saya diancam untuk diberitahu di kantor dan di keluarga. Cuman karena mereka setelah itu terjadi hebat, akhirnya suami saya memilih pulang ke rumah saya, minta maaf dan bercerita bahwasanya dia telah berselingkuh dan telah menghamili dan ingin kandungannya Ustadz. Jadi mereka ternyata chatan lagi, bahkan lebih mesra Ustadz. Saya sebenarnya udah maafin ya Ustadz ya, cuman karena dia berulang lagi saya kayak merasa diri saya tuh apa gitu ya kurangnya Ustadz ya. Sejujurnya lagi Ustadz, selama pernikahan ini suami saya itu hobi pinjol Ustadz. Jadi yang sedihnya lagi Ustadz, 4 hari dalam pernikahan itu di masa COVID, saya ditelepon sama debt collector. Debt collector itu marahin saya gitu kayak Ustadz, terus bilang tolong bayar hutang suaminya gitu Ustadz. Jadi kayak dari awal pernikahan sampai akhir pernikahan saya udah habis banyak Ustadz dari hasil kerja saya gitu Ustadz ya. Nah ternyata ketika saya sudah memaafkan dia berkali-kali ya Ustadz ya, saya juga udah berdiskusi sama keluarga saya. Ibu saya juga bilang, mama gak mau kamu jadi janda 2 kali gitu Ustadz kan. Saya juga gak mau ya Ustadz awalnya. Tapi trauma saya makin berlarut Ustadz. Psikis saya
sakit Ustadz di rumah itu. Selama di rumah itu saya nggak konsentrasi kerja. Saya bilang, Mama ada lagi masalah baru Ma. Suami saya nombok di kantornya sekitar 70 juta. Akhirnya ibu saya pun mengirim duit untuk melunasi hutang mantan suami saya Ustadz. Sebenarnya Ustadz, pengorbanan saya udah cukup banyak ya Ustadz. Sampai di satu titik saya tuh melabrak langsung suami saya sekamar dengan perempuan tersebut Ustadz. Kami melabrak suami saya itu dan mereka di dalam kamar. Akhirnya mertua saya yang awalnya membela saya menjadi benci sama saya Ustadz karena saya melapor ke polisi. Dan sekarang suami saya menggugat cerai saya. Bahkan dia meminta hak asuh anak jatuh ke tangannya Ustadz. Padahal udah 5 bulan suami saya gak pernah menafkahi anak saya. Jadi sekarang saya lagi berjuang untuk hak asuh anak. Apakah saya pantas Ustadz dapat perlakuan seperti ini? Saya udah bantu suami dengan hutangnya. Kenapa saya dibalas dengan pengkhianatan? Apa saya keliru mengalami makna sabar dan setia Ustadz? Bunda. Bania, ujiannya memang tidak mudah sekali. Beliau pernah berumah tangga yang pertama gagal. Kemudian beliau berumah tangga dengan yang kedua sedang dalam proses perceraian karena pasangan beliau tadi disampaikan banyak melakukan kezoliman kepada dia. Tidak usah mengkhawatirkan atas semua yang terjadi itu. Tinggal sekarang menatap ke depan. Dan Mbak gak ada salahnya untuk meminta cerai dari suami yang seperti itu. Kita punya hak untuk meminta sesuatu yang memang tidak baik untuk kita. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jika kamu khawatir bahwa keduanya yakni suami dan istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi kalau berumah tangga gak bisa menjalankan perintah Allah. Malah mohon maaf ada maksiat di dalamnya, ada dosa di dalamnya. Maka tidak ada dosa atas keduanya untuk sama-sama memilih berpisah karena ada kemaslahatan yang mereka bisa dapatkan. Bertahan dalam rasa sakit itu gak mudah loh. Bertahan karena memang kita mau memperbaiki diri. Bertahan karena memang mau ada perbaikan. Bukan karena ada sesuatu yang dipaksakan, bukan itu. Dan ingat, istri harus bahagia. Ibu harus bahagia. Karena anak tidak mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka kenapa Allah menutup pintu yang haram? Karena sekali dibuka akan dibuka yang lainnya. Maka di Quran, kenapa ayat Qurannya la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja jangan, apalagi melakukannya. Kenapa kalimatnya jangan mendekati, langsung ditutup? Karena perzinahan itu gak datang tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Betul gak? Makanya jangan dibuka sekali. Suami juga sama. Jaga istrimu agar tidak kemudian mengantarkan fitnah terhadap istrimu. Ini kadang-kadang mohon maaf, suami juga gak punya muruah, gak punya marwah, gak punya kemuliaan. Istri begitu dibiarkan, dari awal tutup semua pintu yang akan mengantarkan fitnah pada yang tidak baik. Betul tidak? Kan istri mah gimana suami dong, betul gak? Tapi Aa sering bilang sama Bunda, kesalahan itu tidak terjadi begitu saja. Rumah tangga itu ruang untuk saling mengintrospeksi diri masing-masing. Karena kalau dia serius sama kita berjuang,
Dan dia serius. Dan kalau dia mau benar-benar serius, bagaimana mungkin dia bisa bahagia di atas tangisan orang lain? Makanya ini problemnya sangat problematik, memang agak berat ya. AA juga harus tahu dari sisi laki-lakinya seperti apa. Tapi pada akhirnya rumah tangga itu harus saling memahami satu sama lain. Tapi kalau memang harus berpisah, berpisah baik-baik walaupun pasti gak bisa baik-baik. Karena yang namanya perpisahan itu agak berat di awal. Maka lama-lama biasain aja, lepasin aja. Nanti dengan segala kebaikannya Allah berikan kebaikan. Dan gak boleh ya, kalau kita sudah berpisah udah cukup. Kesalahan pasangan kita biar jadi pelajaran. Dan kita tidak boleh juga harus kemudian membuat semua jadi panjang. Yang jadi korban siapa nanti? Anak. Semangat, sehat, dan tetap kuat menjalani hidup. Insya Allah. Masya Allah Ustadz. Cuman saya mau tanya nih Ustadz. Kan maaf ya, ibu ini kan 2 kali menikah. Dan qadarullah dengan kondisi yang sama diselingkuhin. Nah mungkin ada nggak Ustadz kiat-kiatnya nih, doa apa nih untuk kedepannya supaya mendapatkan jodoh yang tidak sama lagi gitu Ustadz? Iya. Yang pertama pentingnya memilah dan memilih siapa calon pasangan kita. Sering AA sampaikan menikah dengan orang yang salah lebih parah daripada menunda pernikahan. Karena sakitnya, karena traumanya itu gak mudah. Maka jangan pernah mudah memberi hati kepada orang yang belum tentu mencintai kita setulus hati. Lihat latar belakangnya, lihat karakternya, dan izin ya untuk semua perempuan, jangan mudah terbuai dengan sesuatu yang nampak baik sebelum engkau menikah. Tapi belajar lebih dalam, terutama urusan agama. Karena seseorang yang paham agama harusnya tidak mudah menyakiti seseorang. Karena ketika dia menyakiti seseorang berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat berhati-hati untuk menyakiti siapapun. Yang kedua, kita harus punya iman ilmu yang kuat. Banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu di rumah tangga itu. Semoga semua yang pernah merasakan kegagalan, Allah siapkan banyak kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika dia itu nonaktifkan handphonenya, terus memblokir nomor WA saya kayak berfirasat aja dia tuh lagi di kamar sama cewek. Dan langsung saya tuh kayak punya insting juga lokasinya. Dan itu bahkan saya gerebeknya setelah kami berziarah ke makam anak pertama dari kami berdua. Jadi di situ di tanggal saya gerebek itu tepat di tanggal umur anak saya tuh 4 tahun. Saat gerebek dia tuh mungkin karena dia udah merasa udah menceraikan saya di depan ibu, jadi dia merasa saya tuh nggak ada hak gitu untuk kayak yang ngapain kemari. Satu sisi sebenarnya aku tuh kayak nyesal ya, kayak menyesal, pasti ada penyesalan kenapa sih harus nikah lagi gitu. Cuman satu sisi kenapa aku menikah, aku pengen anakku tuh ngerasain gimana sosok ayah yang dia nggak dapat dari mantan suami pertama gitu kan. Rasa lega sih Kak, jauh lebih terbuka sih pikiran saya. Cuman memang saya memang lagi belajar ikhlas. Ikhlas itu yang memang kayaknya dari kemarin itu kayak belum dapat. Tapi ya mudah-mudahan setelah kajian ini lebih ikhlas lagi Kak.